الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah di hari ini, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih membahas tentang Kitabul Jami'. Ya, di awal sempat kita bahas bahwa Bulughul Maram ini adalah buku-buku hadis-hadis yang berbicara tentang hukum. Ya. Nah, di penghujung bab memang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang Kitabul Jami'. Tidak berbicara tentang hukum tapi banyak berbicara tentang etika. Ya. Setelah kita membahas di bab sebelumnya, kita membahas tentang bab adab, kemudian bab tentang albirri wassilah, tentang bagaimana kita albir, ya, berbuat baik kepada orang tua kita, dan as-silah menyambung tali silaturahmi yang mungkin kemarin lebaran ya kita melakukan ini. Ya, salah satunya walaupun tidak mesti dengan lebaran. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang babuz zuhdi wal wara'. Bab yang membahas tentang zuhud dan wara'. Ini kan sudah jadi bahasa kita zuhud gitu ya. Nah, sering jadi pembahasan kaitan dengan zuhud ini. Apakah zuhud ini kita harus menjadi orang miskin? Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah zuhud itu pakaiannya harus compang-camping? Apakah orang kaya tidak mungkin zuhud? Nah, ternyata beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, mungkinkah orang yang punya uang 1.000 dinar? Jadi 1.000 dinar itu sekitar 4,25 kilogram emas. Ya kan, satu dinar itu kan sekitar 4,25 gram. Berarti kan kalau 1.000 ya 4,25 kali 1.000. Jadi 4.250 gram, berarti 4 kilo lebih emas. Mungkin gak dia zuhud? Mungkin, kata Imam Ahmad. Kapan dia dikatakan zuhud? Kata Imam Ahmad, jika harta bertambah tidak membuat dia sombong, dan ketika harta itu berkurang tidak membuat dia putus asa, frustasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab zuhud ini. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang zuhud ini, kita bahas dulu apa sih perbedaan antara zuhud dengan wara'. Ini kan sudah menjadi bahasa kita, zuhud dan wara'. Nah, zuhud itu, ya, kalau kita berbicara tentang zuhud, maka zuhud itu secara bahasa, ya, kalau kita berbicara tentang zuhud itu secara bahasa adalah menunjukkan ketidaktertarikan terhadap sesuatu karena remeh. Jadi menganggap sesuatu itu remeh, itu zuhud. Jadi kalau berbicara tentang zuhud, maka zuhud itu adalah menunjukkan kepada ketidaktertarikan kepada sesuatu, dan dia menganggap bahwa itu adalah hal yang remeh gitu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang zuhud. Jadi zuhud itu adalah zuhud itu berarti maknanya adalah sesuatu yang sedikit. Makanya kalau kita baca cerita tentang Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf diperjualbelikan, ketika itu disebutkan wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka para pembeli Nabi Yusuf tidak tertarik kepada Nabi Yusuf, menganggap remeh. Itu adalah kalau kita berbicara tentang zuhud. Sehingga zuhud itu adalah sesuatu yang tidak menarik atau sesuatu yang sedikit, itu namanya zuhud secara bahasa. Kemudian kalau waro gimana? Kalau waro itu adalah menahan diri. Jadi waro itu waw ro ain, itu adalah menahan diri. Ini kalau kita berbicara tentang dari sisi bahasa. Sehingga apa perbedaan zuhud dengan waro? Zuhud itu adalah menurut para ulama menganggap sedikit suatu perkara yang sudah dimiliki. Dia sudah mendapatkan barang tersebut namun tidak memandangnya. Ia menganggap kecil. Jadi kalau zuhud itu dia sudah punya sesuatu
tapi sesuatu tersebut tidak lantas membuat dia menjadi apa? Menjadi lupa. Dia menganggap itu hal biasa saja gitu. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang zuhud. Jadi, sedangkan waro adalah sikap menahan diri untuk tidak meraih sesuatu sebelum dia memegangnya. Jadi kalau zuhud itu sudah memiliki, kalau waro itu belum memiliki. Jadi kalau ada orang punya uang 1 miliar, mungkin dia zuhud? Mungkin. Ketika dia menganggap bahwa sesuatu tersebut adalah ketika menganggap sedikit sesuatu tersebut. Sedangkan waro adalah sebelum dia memiliki maka dia tidak akan mengambil kecuali sesuai dengan haknya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang zuhud dan waro tersebut. Sehingga ini adalah perbedaannya ya. Jadi kalau zuhud itu sudah memiliki, kalau waro itu belum memiliki. Makanya kalau nanti kita lihat di dalam hadis Nabi SAW. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lewat di satu jalan, kemudian ada makanan, ada kurma yang jatuh. Nah, kurma yang jatuh tersebut, kemudian Rasul tidak mau memakannya. Kenapa? Rasul menyampaikan, maka makhafatan antakuna minas sadaqah. Makhafatan antakuna minas sadaqah. Saya tidak memakannya karena khawatir itu sedekah. Rasul itu kan tidak boleh memakan harta dari sedekah. Kalau hadiah boleh. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga zuhud ini sekali lagi adalah sesuatu yang sudah dimiliki. Sedangkan waro itu adalah sesuatu yang belum dimiliki. Dan dia tidak akan mengambil kecuali apa? Kecuali memang sesuai dengan haknya. Nah, ini makanya kalau kita berbicara tentang waro ini. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi ini adalah kalau kita berbicara tentang zuhud dan waro. Nah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan kaitan dengan az-zuhdul masyru', zuhud yang disyariatkan itu apa? Nah, beliau menyampaikan ya, zuhud yang disyariatkan itu adalah kata beliau, tarkur raghbati fi ma la yanfa. Meninggalkan ketertarikan pada perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wa huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Yaitu perkara-perkara mubah yang berlebihan yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang boleh tapi dia tidak mau berlebihan. Kenapa? Karena khawatir itu akan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Sedangkan waro itu adalah tarku ma qad yadurru fid daril akhirah wa huwa tarkul muharramat wasyubuhat. Kalau waro itu adalah meninggalkan perkara yang mungkin memberi kemadaratan di akhirat. Contohnya adalah meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini maka zuhud dan waro itu adalah berkaitan. Jadi kalau zuhud itu berkaitan dengan al-mubahat, sesuatu yang boleh. Contoh ya, orang punya mobil satu, butuhnya satu. Kemudian dia mampu beli 2 gitu. Tapi ya udahlah saya nggak mau beli. Kenapa? Nah kebutuhan saya cuman 1. Nah itu kan zuhud. Boleh nggak orang punya mobil 10? Silakan aja. Ya, selama hartanya harta yang halal dan lain sebagainya. Ini adalah zuhud. Atau orang kadang beli handphonenya masih baru. Kemudian beli lagi karena memang ada kebutuhan. Nggak masalah. Tapi dia beli, nggak apa-apa saya pengen beli aja gitu. Nah ini kan berarti kalau zuhud maka dia menahan diri untuk itu. Nah sedangkan waro itu adalah, nah, kalau kita berbicara tentang waro itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang syubhat. Jadi waro itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Sehingga tadi zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Jadi dia selalu memikirkan ada nggak manfaatnya untuk kehidupan akhirat? Ada nggak pahalanya? Makanya nanti kita lihat gitu ya, orang-orang yang waro dengan orang-orang yang zuhud. Nah kalau orang yang waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang membuat nanti madharat di akhirat. Nah, makanya nanti kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ini ada hadis-hadis yang berbicara tentang zuhud dan berbicara tentang waro. Hadis yang pertama. Hadis ini kayaknya sudah pernah dibahas mungkin oleh Ustadz Tony Mas'ud ya. Kan beliau mengkaji hadis arba'in ya. Kan beliau ada kajian hadis arba'in. Mungkin rekamannya nanti bisa untuk lebih detailnya nanti bisa merujuk ke hadis itu. Ya ke rekaman tersebut. Nah hadisnya adalah hadis arba'in nomor ke-6. Jadi hadis arba'in nomor ke-6. Nah di hadis arba'in nomor ke-6 itu kan disebutkan hadisnya dari Nu'man bin Bashir. Bahwa beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya.
Nah, kemudian Nu'man bin Bashir menyebutkan bahwa Rasul pernah bersabda. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, innal halala bayyinun. Rasul menyebutkan bahwa yang namanya halal itu sudah jelas. Jadi yang namanya halal itu jelas. Kemudian yang kedua adalah wa innal harama bayyinun. Jadi yang namanya haram itu jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa innal harama bayyinun. Jadi yang namanya halal itu jelas. Kemudian yang kedua, wa innal harama bayyinun. Yang namanya haram juga jelas. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini adalah bahwa yang halal itu jelas. Jelas di mana? Satu, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya. Contoh, wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Berarti kan jual beli itu adalah halal. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Jadi yang pertama adalah yang halal itu adalah yang dihalalkan dalam Al-Qur'an. Contoh adalah punten ya. Bagi pasangan suami istri, ketika di siang hari kan al-mubasyarah, itu kan dilarang. Ya, al-mubasyarah di siang hari bagi orang yang berpuasa itu kan dilarang. Tapi kalau bulan Ramadan, kalau di malam hari diperbolehkan. Nah, disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu halal. Kemudian yang kedua adalah halal yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang halal dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi juga menyebutkan. Contoh isna'u kulla syai'in illan nikah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau orang melaksanakan ibadah umroh. Maka Nabi SAW menyampaikan lakukan apa saja kepada mereka kecuali apa? Kecuali menggauli. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Contoh lagi adalah Rasul menyampaikan tentang dua bangkai, ikan dan belalang. Maka isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya mohon maaf, ini bukan tentang haji. Ini adalah tentang orang yang sedang haid. Jadi kalau wanita sedang haid silahkan melakukan apapun dengan istrinya. Asal satu, jangan melakukan hubungan suami istri. Kemudian kaitan dengan Rasul pernah bertanya tentang air laut. Rasul menyampaikan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini di hadis Bulughul Maram. Pernah kita bahas di hadis awal dulu ketika awal pengajian ini. Kemudian yang ketiga adalah diharamkan di dalam Al-Quran, diharamkan di dalam dihalalkan di dalam Al-Quran, kemudian dihalalkan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah dihalalkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini wabil khusus kaitan dengan bab muamalah. Dalam bab muamalah ini kan kalau tidak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Makanya innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Kemudian wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas. Diharamkan di dalam Al-Quran. Contoh, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizum min amali syaiton. Khamr, berjudi, kemudian juga mengundi nasib, ya, dengan panah, kemudian juga berjudi, berkorban untuk berhala. Ini kan semuanya diharamkan. Tadi disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah mengharamkan jual beli. Wala taqrabuz zina. Allah mengharamkan berzina. Ini adalah semuanya adalah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah diharamkan di dalam hadis Nabi SAW. Contoh sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang mukmin adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun. Sekarang kan lagi rame ya. Dukunnya sekarang itu yang tukang ramal gitu ya. Katanya kan kemarin ketika ada yang meninggal dunia, Allah yarham gitu ya. Putranya Gubernur Jawa Barat. Kan ada yang meramal katanya. Itu kayak di film-film kan. Diumpetin oleh seorang kakek, katanya dia sudah lupa ingatan gitu ya. Ternyata alhamdulillah semuanya gagal semua tuh dukun itu ya. Jadi sekarang kan sudah ditemukan jenazahnya. Kemarin hari Kamis kemarin kan hari Rabu ya. Sudah ditemukan jenazahnya. Nah ini kan menunjukkan siapa yang datang ke dukun. Hati-hati. Kemudian dia bertanya, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Nanya doang. Kalau datang ke dukun kemudian mengimani, berarti sholatnya bukan sholatnya lagi. Sama dengan dia kufur kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya adalah diharamkan karena apa? Al-Quran, hadis Nabi, kemudian kaidah-kaidah fikih yang menyebutkan bahwa itu adalah diharamkan. Contoh gitu ya, kullu syarabin askara wa huwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Dan kemudian juga adalah hadis Nabi SAW juga yang mengatakan la dharara wa la dirar. Ini kan kaidah. Kemudian perbuatan itu kenapa diharamkan? Karena menuju sarana untuk melakukan perbuatan haram. Ke pasar itu boleh. Tapi kalau ke pasar tujuannya maksiat,
Jadi tidak boleh. Nah ini kan bisa jadi perbuatan yang menjadi sarana menuju keharaman. Nah ini kemudian hadis berikutnya ini kaitan dengan pembahasan kita. Wa bainahuma umurum mushtabihatun. Nah antara halal dan haram itu ada perkara yang samar. Para ulama menyampaikan kenapa perkara samar ini. Syekh Abdullah Al-Basam ya, ketika menyebutkan tentang apa yang menyebabkan perkara samar itu. Banyak gitu ya. Kata beliau di dalam bukunya ketika membahas tentang ketika pembahasan tentang ini, maka Syekh Abdullah Al-Basam ketika beliau membahas tentang bahwa di antara keduanya itu ada sesuatu yang samar. Kenapa sesuatu itu samar? Yang pertama kata beliau, sesuatu itu samar karena ya dalilnya maknanya masih multi interpretatif. Jadi maknanya adalah masih multi interpretatif. Jadi maknanya masih bercabang. Yang kedua adalah bisa jadi adalah ada pertentangan atau kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lain. Ya. Jadi sehingga mujtahid dalam bab ini mereka berbeda pendapat. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi sesuatu itu adalah mustabihat, kata Syekh Abdullah Al-Basam, karena larangan yang didasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Kemudian segala sesuatu yang bersifat makruh, kemudian yang terakhir adalah kata beliau adalah hal-hal yang mubah yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan. Contoh adalah berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Ini adalah wa bainahuma umurum mushtabihatun. Ada sesuatu yang masih ragu-ragu. Nah, maka sikap kita, nah ini kan kalau tadi halal jelas, haram jelas. Ketika ada yang ragu-ragu, bagaimana sikap kita? Ketika ada yang ragu-ragu, maka sikap kita adalah Rasul menyampaikan, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqash syubuhati, siapa yang ya berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat tersebut, faqad istabra alidinihi wa irdih. Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Artinya ketika ada sesuatu yang sesuatu yang masih ragu-ragu, yang syubhat tersebut, maka itu adalah ditinggalkan. Itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Bahkan di dalam satu buku Ustaz Farid Nu'man ya, beliau pernah ada satu buku tentang hadis arba'in ya. Beliau ketika itu menyebutkan tentang perkara syubhat, contoh gitu, perkara syubhat. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Jam'ah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Jam'ah ini dua orang sahabat Nabi yang mengadu kepada Rasul tentang seorang anak laki-laki. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Jam'ah datang mengadu kepada Rasul. Sa'ad menyampaikan, wahai Rasulullah, anak laki-laki ini adalah anak saudara laki-lakiku, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Jadi ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini keponakan saya. Kemudian kata ia Utbah mengaku bahwa laki-laki itu adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya. Jadi mirip nih, ini mirip keponakan saya. Kemudian kata Abad bin Jam'ah mengatakan, wahai Rasulullah, ia adalah keponakanku. Ia dilahirkan di tempat tidur ayahku oleh budak perempuan milik ayahku. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan wajah anak itu dan melihat kemiripan dengan Utbah. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki ini untuk wahai Abad bin Jam'ah, dan anak ini milik laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya. Dan bagi orang yang berzina hukumnya adalah rajam. Ini kan, nah kemudian Rasul kan punya istri namanya Saudah. Wahai Saudah, berhijablah kamu dari anak laki-laki ini. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak laki-laki itu untuk seterusnya. Nah, Abad bin Jam'ah ini kan saudara laki-laki dari Saudah. Jadi kan kalau saya punya kakak ipar, bukan kakak ipar. Saya punya kakak saya. Nah, kakak saya ini kan punya anak, berarti kan keponakan. Keponakan itu kan, ya keponakan kita ini kan itu bukan, ya keponakan kita ini kan mahram buat kita. Nah, sedangkan yang bukan keponakan itu non mahram. Makanya hati-hati. Jadi kalau saya punya anak kakak saya, jadi gini, saya dengan bibi saya nggak apa-apa kalau bibi saya nggak pakai jilbab, nggak masalah. Asal bibi itu adalah memang saudara dari ibu saya atau saudara dari bapak saya. Nah, yang repot itu di kita bukan bibi. Contohnya saya sebagai laki-laki, bukan bibi, tapi siapa? Bibi, memang bibi, tapi bibi itu adalah istrinya paman kita. Nah, contohnya ibu saya punya kakak laki-laki. Mohon maaf, iya punya adik laki-laki. Kan punya istri itu. Nah, istrinya itu kan bukan saudara saya, bukan mahram saya. Ini harus hati-hati. Atau punten Bapak Ibu, saya punya saya dengan istri saya.
Nah kan istri saya kan punya kakak adik gitu ya. Nah anak kan punya anak tuh. Dari kakak adiknya itu punya anak perempuan. Nah anak perempuan dari kakak ipar saya itu bukan mahram buat saya. Nah kan tadi Saudah ini punya adik, punya saudara namanya Abad bin Jam'ah. Tapi karena tadi seandainya anak laki-laki itu adalah betul 100% anak Abad bin Jam'ah, maka nggak apa-apa Saudah membuka jilbab di hadapan keponakannya tersebut. Tapi karena ini masih ragu-ragu, karena ini syubhat, maka Rasul menyampaikan, wahai Saudah, sejak saat ini kamu jangan membuka kerudung di hadapan anak Abad bin Jam'ah ini. Kemudian yang kedua apa? Ini contoh yang syubhat. Ini contoh yang syubhat. Adalah disebutkan dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah, saya melepas anjing dengan ucapan bismillah untuk berburu. Kemudian saya dapati anjing lain yang melakukan perburuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu makan hewan buruan tersebut, karena yang kamu sebutkan bismillah hanya anjingmu. Sedangkan anjing yang lain tidak mengucapkan bismillah. Ini kan ragu-ragu, Pak. Nah makanya ini adalah adalah waro. Waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang masih syubhat tersebut. Nah ini namanya waro. Contoh begini Pak. Contoh lagi gitu ya. Ada produk makanan, kita ragu ini halal atau tidak. Ya contohnya ini produk makanan perusahaan besar dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa dia tidak pakai sertifikat halal MUI contohnya. Dan kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Nah kita boleh gak memakan? Ya itu kan masih belum dikatakan haram, belum dikatakan juga halal. Nah, baiknya adalah kita bagian dari sifat waro meninggalkan itu. Bagian dari sifat waro kita. Tapi kalau ayat tukang bala-bala punya sertifikat halal, oh itu ragu-ragu. Enggak kan kita yakin itu mah. Orang pedagang juga kenal, tetangga kita gitu ya. Prosesnya juga tahu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini adalah kaitannya. Jadi famanittaqas syubhat. Siapa yang menghindari menjauh dari perkara yang syubhat. Maka Rasul menyampaikan faqad istabra li dinihi wa irdi. Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Menjaga agama, dia tidak akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Menjaga kehormatannya, tidak akan disebutkan ini itu oleh orang lain. Ini kemudian waman waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Nah, kalau orang yang sering terjerumus kepada yang syubhat, khawatir dia terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ini adalah kaitan dengan ini. Maka Rasul menyebutkan karra'i yar'ahu wal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di atas perbatasan. Yushiku ayyaqa fihi, khawatir gembalanya itu masuk ke pekarangan orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahu maharimuhu. Nah ini adalah hadis yang pertama. Ini sekali lagi hadis ini bisa dilihat nanti di YouTube mungkin ya, di akunnya Ibadur Rahman. Nah itu adalah sudah dibahas oleh Ustaz Tony Mas'ud kaitan dengan hadis Arba'in nomor ke-6. Nah, sekarang kita lihat hadis kedua. Nah, di hadis kedua ini Rasulullah SAW menyampaikan tentang celaka bagi orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Sekali lagi adalah zuhud itu bukan berarti tidak boleh mengambil harta. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh dia menjadi orang kaya, bukan itu. Tapi zuhud itu adalah jangan sampai harta yang dia miliki itu masuk ke dalam hati. Saya kemarin di salah satu kajian, ini ada kajian gitu ya dengan para remako. Ya gak banyak sih pengajiannya. Remako atau remaja kolot banyak. Disebut remaja dan tadi aku disebut kolot gak alim gitu ya. Jadi remako. Nah, kemarin saya tadabbur satu ayat di dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Qasas ya, di ayat ke-77. Kan di dalam ayat itu disebutkan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, menarik di ayat ini. Ini kan ayat tentang Qorun ya, cerita tentang Qorun. Kan ayat sebelumnya kan ayat itu kan sebenarnya tentang Qorun. Carilah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kaitan dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat dan jangan lupa urusan duniamu. Nah, di sini kan kalau kita lihat obsesi kita harus akhirat. Tetapi walaupun obsesi kita akhirat, jadi semua yang Allah berikan kepada kita jangan lupa gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, tapi walaupun begitu jangan lupa kaitan dengan urusan dunia. Maksudnya adalah apa? Ada hak-hak kaitan dengan dunia. Ada untuk urusan kita. Makanya kenapa kalau orang berpuasa ada sahur, ada buka. Karena kaitan dengan
hak kita untuk badan kita. Kita juga ada hak untuk keluarga kita, untuk anak kita dan lain sebagainya. Makanya kan pernah Salman Al-Farisi ya, ketika dipersaudarakan dengan Abu Darda, beliau kan mengingatkan Abu Darda, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, Allah juga punya hak. Berikan haknya masing-masing. Nah, jadi kalau lihat hadis ini, sekali lagi adalah bukan berarti kalau begitu kita tidak boleh memiliki tidak boleh kita memiliki dunia. Enggak. Tapi maksudnya adalah orang celaka kalau yang diperbudak dengan kehidupan dunia. Ya, bahkan Rasul juga menyampaikan kan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau mau meninggal itu kan. Bukan mau meninggal, ketika beliau sakit. Dan sakitnya sakitnya berat. Kemudian dijenguk oleh Nabi SAW. Ketika itu Sa'ad menyampaikan, ya Rasulullah saya akan berwakaf. Kalau saya meninggal nanti 2/3 saya akan wasiat, nanti saya wakafkan. Saya sodakohkan. Maka kata Rasul, jangan kebanyakan. Bagaimana kalau setengah? Jangan kebanyakan. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga juga sudah banyak. Kemudian Rasul menyampaikan dalam hadis setelah ats-tsulusu katsir. Kemudian innaka antadharu warasataka aghnia. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan meminta-minta. Kan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya, bukan berarti kita meninggalkan. Tapi kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar. Sungguh celaka hamba dinar. Ya. Wa abdud wa dirham. Dan celaka hamba dirham. Maksudnya apa? Orang yang menyembah dunia. Maksud menyembah dunia ini maksudnya adalah orang-orang yang diperbudak dengan kehidupan dunia. Maka di sini abdun. Karena kehidupan mereka benar-benar demi dinar dan dirham. Tujuan hidup mereka adalah dunia. Makanya tadi saya sampaikan. Tujuan kita tuh jangan dunia. Tujuan kita akhirat. Obsesi kita akhirat. Tapi jangan lupa urusan dunia. Itu kan. Wabtaghi, maka ibtigha itu kan harus mencari. Namanya mencari kan perlu perjuangan. Tapi walatansa artinya obsesi kita akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Nah, orang-orang ini ketika dia menganggap bahwa kekayaanlah nanti yang akan membuat dia bahagia. Maka di sini ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Kemudian juga adalah al qatifah itu maknanya kata para ulama menyampaikan ya. Wal qatifah itu adalah orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan kain lembut atau halus. Seperti kain terbuat dari sutra dan ada beludrunya atau semisalnya. Maksudnya semuanya adalah berbicara tentang orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Diperbudak oleh kehidupan dunia. Makanya kan ada doa dari Rasulullah SAW. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah jangan sampai dunia ini menjadi tujuan utama kita. Ya, ini adalah obsesi kita akhirat, tapi dunia itu adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kemudian Rasul menyampaikan, in utiya radiya. Nah, orang-orang yang diperbudak oleh dunia ini, kalau diberi harta dia ridho, wa illam yu'ta lam yardha. Kalau tidak mendapatkan harta, sementara sudah kecapean mencari harta, maka dia marah. Kenapa orang-orang ini? Karena orientasinya dunia. Maka seperti inilah yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Maka di antara mereka ada yang mencela engkau wahai Muhammad tak kala engkau membagi-bagi harta sedekah. Jadi ketika dibagi harta sedekah mereka mencaci maki. Fa in u'tu minha radu, kalau diberi dia ridho, wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun, tapi kalau enggak diberi dia marah. Nah, mereka itu marah bukan karena punya solusi, marah itu karena enggak kebagian, itu aja. Ini kan yang bahayanya di situ, Pak. Kalau orang orientasinya dunia tadi. Ya, makanya di dalam surat At-Taubah itu ada ayat Pak, yang berbicara tentang 3 golongan yang kalau golongan ini rusak maka rusak seluruhnya. Jadi saya ulangi. Ada 3 golongan yang kalau 3 golongan ini rusak seluruhnya. Ya, di 3 golongan tersebut bisa lihat di dalam surat Dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah di ayat 34 ya.
Ya di ayat ke-34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Yang pertama adalah ilmuwan, Pak. Al-ahbar itu disebutkan adalah orang-orang pintar dari karangan Yahudi. Kemudian warruhban. Ar-ruhban itu adalah para ahli ibadah. Ya, ini dari kalangan Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang apa? Yang menumpuk-numpuk harta. Yaitu emas dan perak itu ditimbun, tapi mereka tidak membayar zakatnya. Artinya orang-orang kaya, Pak. Jadi konglomerat, kemudian ilmuwan, ahli ibadah. Nah, kalau kata ada lagi seorang ulama menyampaikan sebenarnya ada bukan ahli ibadah, yang ketiga penguasa, Pak. Nah, ini yang berbahaya itu adalah kalau tiga golongan ini rusak, maka rusaklah masyarakat. Ketika ilmuwan melacurkan ilmunya untuk kepentingan dia. Yang kedua, ketika orang kaya dengan kekayaan digunakan maksiat. Ketiga, penguasa. Nah, kalau ini sudah berkongsi, Pak, untuk kerusakan, rusaklah. Makanya salah satu surat yang selalu kita baca setiap hari Jumat kan dianjurkan, itu surat Al-Kahfi. Ada tulisan dari Profesor Dr. Abdurrahman Asyihri. Itu dosen kami dulu ketika kuliah di Riyadh. Beliau menulis tentang 8 surat rahasia kenapa kita membaca 8 surat di setiap hari Jumat. Jadi ada 8 surat yang dianjurkan kita baca setiap hari Jumat. Itu surat Al-Kahfi dibaca oleh siapapun, ya. Kemudian surat Al-Insan, surat As-Sajdah dan Al-Insan dibaca di hari Jumat ketika sholat Jumat, ketika sholat subuh oleh imam. Kemudian surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la ketika sholat Jumat. Al-Munafikun dan surat Al-Jum'ah ketika sholat Jumat. Kemudian surat Qaf. Nah, dalam surat Al-Kahfi kenapa? Karena di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 ujian besar yang kalau selamat dari ujian itu, maka insya Allah semuanya akan selamat. Ujian yang lain itu ringan. Pertama ujian keimanan. Kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ujian harta. Kisah tentang penduduk orang pemilik 2 kebun. Yang disebutkan kan kebunnya itu kebun anggur, banyak kurmanya di pinggir-pinggirnya, kemudian palawija dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Nabi Musa dengan Khidir. Itu adalah ujian ilmu. Yang keempat adalah ujian kekuasaan, itu Dzulqarnain. Makanya salah seorang ulama di Mesir, ya, beliau menyampaikan ada 10 karakter muslim ideal. Ya, sifatul muslim al-asyad. Maka beliau menyebutkan di awal dengan qawiyul jism, fisik yang kuat. Kemudian beliau menyebutkan adalah setelah fisik yang kuat, kemudian juga penting juga kita memiliki matinul khuluq, akhlak yang budi pekerti yang baik. Kemudian berikutnya adalah qadirun alal kasbi, dia punya penghasilan. Kemudian yang keempat adalah beliau menyampaikan setelah punya penghasilan, maka mutsaqqaful fikr, wawasannya luas. Tapi ini 4 ini, Pak, kalau salah menggunakannya, maka beliau yang kelima menyebutkan salimul akidah, sahihul ibadah. Maka dibingkai dengan akidah yang benar. Seseorang kaya raya, kalau dengan kekayaannya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena landasan akidah tentu akan bermanfaat. Makanya ini amal malus solih indar rajul as-solih. Betapa nikmat harta yang baik ketika berada di orang-orang baik. Yang kedua tadi, mutsaqqaful fikr, wawasan luas. Kalau wawasannya luas, ilmunya banyak, kalau digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena dengan salimul akidah tersebut akan bermanfaat. Termasuk juga kekayaan. Tadi ya, makanya tadi disebutkan ini juga dikutip oleh Syekh oleh kaitan dengan 3 poin tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Jadi kalau 3 golongan ini rusak, bakal rusak semuanya. Ahli ilmu, ahli ibadah, dan orang yang memiliki harta. Ketika apa? Ketika tujuan mereka hanya urusan dunia saja. Maka di sini adalah ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita bekerja berarti tidak boleh dong? Tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau menyampaikan gitu ya, kaitan dengan ini, maka wa ammal amalu li ajli dunya wa tahsili aghradiha
Beliau mengatakan bahwa adapun beramal untuk dunia. Jadi kalau ada orang beramal tujuannya adalah untuk kehidupan dunia, maka kata beliau ada 3 kelompok. Nah ini kan bukan berarti dunia jadi ditinggalkan, enggak. Yang pertama adalah apabila niat seorang hamba itu hanya murni untuk dunia. Tidak ada sedikit pun terbetik kaitan dengan urusan akhirat. Maka ya orang ini adalah tentu orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Kan ada orang di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-201 ya, di antara manusia ada yang berdoa, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apapun karena tujuannya dunia. Ya. Kemudian yang kedua adalah kata beliau, ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahala di akhirat. Dan juga karena ingin mendapatkan dunia. Di mana dua niat ini mempunyai kadar yang seimbang. Maka orang seperti ini, orang yang beriman tapi naqisul iman. Tapi keimanannya adalah berkurang. Karena tidak sempurna keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga adalah orang yang beramal murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ia tetap mengambil bagian daripada yang dia kerjakan untuk menopang agamanya. Jadi kita ini urusan dunia ini jadikan itu sebagai mazra'atul akhirah. Tempat bercocok tanam untuk menuju kehidupan akhirat. Ini adalah konteksnya kaitan ini. Jadi hadis ini jangan dipahami, kalau begitu mah berarti kita dilarang untuk kehidupan dunia. Enggak. Makanya kata Imam As-San'ani beliau ketika menyampaikan wa'lam annal madhmum minad dunya. Ketahuilah bahwa dunia itu tercela kapan? Kullu ma yubidul abda anillahi ta'ala. Setiap segala sesuatu yang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu tercela. Kalau orang dagang di pasar, orang bekerja, apakah tercela? Enggak, itu ibadah. Tapi kalau dengan bekerja, kalau dia dengan di pasar, dia melakukan jual beli, walaupun di rumah mungkin juga online, jual beli online dan sebagainya. Aktivitas dunia itu tercela kalau menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kaitan yang ini. Tapi fa innahu ghairul madmum wa qad yata'ayyana talabuhu wa yajibu alaihi tahsiluhu. Tapi kalau dunia yang dia gapai itu justru akan mendekatkan dia kaitan dengan kehidupan akhirat, maka itu dunia itu tidak tercela. Jadi beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini berarti dunia itu jangan kita tinggalkan. Nah, kalau kita ada sesuatu yang ragu-ragu urusan dunia kita tinggalkan. Kalau kita sudah mendapatkan dunia, bersikap zuhudlah. Kaitan dengan kehidupan dunia tersebut. Tapi para mata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah sholat Isya, mungkin beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan bab zuhud dan bab waro ini. Sementara kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang pertama tadi kita sudah membahas tentang waro ya, bahwa ketika ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar, maka tentu kita harus berhati-hati. Kemudian hadis yang kedua tadi kaitan dengan bahwa kita semuanya jangan sampai tertipu dengan dunia, jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Obsesi kita, tujuan akhir kita adalah akhirat. Dunia itu adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, berikutnya adalah ini kaitan dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita warok kaitan dengan dunia. Ya, supaya kita warok kaitan dengan dunia. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah SAW biban kibayya. Rasul pernah memegang kedua pundak saya. Kemudian ketika itu Rasul menyampaikan kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Bismillah. Ya. Tapi di dalam hadis ini disebutkan jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, ya. Au abiru sabil, ataupun orang yang sedang melakukan safar, orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, dari hadis ini apa bedanya gharibun dengan abirus sabil? Kalau gharibun adalah orang yang tinggal di satu negeri dengan jangka waktu yang lama, itu gharibun. Kalau abirus sabil orang yang melakukan perjalanan sebentar.
Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, saya dulu ketika kuliah di Saudi, nah saya termasuk yang gharibun, orang yang sedang merantau. Sedangkan abirus sabil adalah mungkin ya jemaah umroh lah atau jemaah haji gitu ya, hanya tinggal sementara. Nah, supaya kita ya, ini dalam hadis ini supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia dan akhirnya kita wara'. Maksudnya adalah tidak mengambil sesuatu kaitan dengan dunia yang memang bukan hak kita. Jauhi sesuatu yang haram, jangankan yang haram. Yang masih syubhat saja, orang yang waro itu dia meninggalkan. Nah, makanya jadilah seperti orang asing, seorang asing atau orang yang sedang melakukan safar, orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, maka di dalam hadis ini pelajarannya adalah satu. Kenapa kita harus menjadi orang asing, orang yang sedang melakukan safar tersebut? Yang pertama adalah biasanya Bapak Ibu, orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan itu, yang pertama dia sadar bahwa suatu saat dia akan meninggalkan tempat merantaunya, dia akan kembali ke kampung halamannya. Tentu dia harus membawa oleh-oleh. Dia harus membawa bekal untuk pulang ke kampung halaman. Mungkin Bapak Ibu kemarin mudik ya. Nah ketika mudik kan tentu kita memerlukan bekal. Sama kita di dunia juga akan mudik. Nah kampung kita tuh akhirat. Cuman yang membedakannya adalah kalau di dunia bisa kita tidak mudik. Kenapa gak mudik? Gak punya bekal. Kenapa gak mudik? Gak memungkinkan. Tapi kalau ke akhirat mungkin kita kita menolak mudik? Gak mungkin. Nah yang kedua kalau kita mudik ke akhirat, kalau kita mudik di dunia, mudik gagal bisa balik lagi. Saya dulu ketika kuliah banyak ketemu dengan saudara-saudara kita yang kerja. Saya tanya, Pak sudah berapa lama di sini? Baru habis 4 paspor katanya. 4 paspor itu kan 4 kali 5, 20 tahun. Ada yang ketemu, udah berapa lama? Enggak saya baru 5 tahun katanya. Bener Pak baru 5 tahun, kok beda gitu. Udah hafal tempat dan lain sebagainya. Iya 5 tahun tapi yang ketiga katanya. Jadi dulu pernah katanya 5 tahun pulang gitu ya. Kemudian habis modal balik lagi. Terus pulang lagi habis modal. Nah, sekarang katanya balik lagi. Nah kalau di dunia Bapak Ibu kalau gagal kita merantau bisa balik lagi merantau. Kalau di akhirat nggak bisa. Nah ini yang pertama Pak. Yang kedua kenapa kita seperti orang merantau supaya kita warok kaitan dengan kehidupan dunia. Karena orang yang merantau itu pasti dia akan menabung. Dan dia tidak akan punya aset di tempat merantaunya. Pasti dia akan simpan asetnya di kampung halamannya. Nah yang ketiga adalah orang yang merantau itu biasanya lebih taat aturan. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang kalau warga di sini gitu ya kesini pakai motor. Kalau kena razia satu nggak bawa KTP, yang kedua nggak bawa SIM, yang kedua tidak pakai helm. Sok siapa di sini yang pakai motor ke sini? Tapi warga di sini ya pada pakai helm Pak ke sini? Enggak. Kenapa ada orang dia gitu? Tapi coba kalau yang dari Cimahi, dari mana kan pasti bawa helm dan lain sebagainya. Ya, saya dulu ketika kuliah, Bapak Ibu, ketika kuliah di Saudi, itu kemana-mana saya suka bawa resident permit, izin tinggal atau iqomah. KTP lah kalau bahasa kitanya. Itu kalau di Saudi. Pak. Kenapa? Karena kalau keluar dari kampus, ada razia polisi, nggak bawa surat izin tinggal, udah langsung ditangkap. Tapi kalau di Bandung, kadang lupa, malas balik lagi, biarin aja nantilah. Kan begitu. Kenapa? Ada orang dia gitu ya. Namun ayah razia gitu, dia mau orang Sunda gitu kan. Nah ini adalah, sekali lagi ini menunjukkan apa? Ini penting buat kita semuanya Pak. Jadi kita harus menjadikan posisi dunia itu apa? Memposisikan kita di dunia itu seperti orang asing. Atau orang yang sedang merantau. Nah makanya Rasulullah SAW menyampaikan ini. Supaya apa? Supaya kita semuanya paham bahwa kita akan pulang kampung. Makanya betul kalau ada bait syair mengatakan, Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah engkau dengan ketakwaan karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Jadi kita tidur malam hari belum tentu. Ada teman saya cerita, ini temannya teman saya gitu ya. Jadi teman saya itu cerita bahwa beliau itu malam hari mengantarkan jenazah bibinya ke pemakaman. Malam, karena dimakamkan malam hari di Madinah. Ke Baqi. Jadi mengantarkan bibinya karena meninggal dunia akhirnya mengantarkan ke Baqi. Menyolatkan malam hari. Besok subuh beliau yang diantarkan ke makam. Karena meninggal dunia. Pernah di satu daerah Pak ya. Jadi berangkat
ke makam itu bawa jenazah, pulang bawa jenazah lagi. Karena ternyata di pemakaman itu ada yang meninggal. Ya kan harus dimandiin dulu, kan nggak bisa langsung dikuburin. Jadi orang yang mengantar jenazah itu meninggal dunia di pemakaman. Makanya tadi, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kamu dengan ketakwaan, kamu tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Malam tiba kita tidur, apakah besok dijamin sampai pagi hari? Enggak ada. 3 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu ya. Kakak ipar saya, itu mertuanya meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Jam 12 malam itu masih diantar oleh putrinya. Karena udah sepuh, ya sakitnya karena sakit sepuh aja gitu, bukan sakit karena lain-lain sebagainya. Diantar sama anaknya, karena nginep tinggal di rumahnya sama anaknya. Tapi kadang suka pindah kemana. Nah besok pagi itu mau ke Bandung, karena di Garut. Besok pagi itu mau ke Bandung. Karena biasa suka pingin di rumah anaknya yang mana gitu ya. Nah anaknya sudah jemput Pak, anaknya sudah jemput. Kemudian pas subuh, karena memang juga sudah pikun dan lain sebagainya. Terus cucunya tuh, mah itu kok nenek belum bangun-bangun ya katanya. Ya tuh selimutin kasihan bisa dingin katanya. Udah nanti aja banguninnya pas sarapan gitu. Nah, anaknya tuh nyetrika Pak, nyetrika baju gitu. Sama cucunya tuh bilang, mah kok itu nenek kok gak gerak-gerak ya katanya. Biasanya kan kalau diselimutin apa gerak gitu, ini enggak. Pas dicari ternyata sudah meninggal dunia. Jadi kan yang namanya usia seperti itu. Nah, makanya wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dari. Betapa banyak orang yang sehat walafiat meninggal dunia dengan tiba-tiba tanpa sakit. Betapa banyak orang yang sakit panjang usianya. Saya sering mengibaratkan begini Pak. Kehidupan itu ibarat handphone. Kadang ada handphone bagus tapi gak ada pulsa Pak. Tapi ada handphone yang biasa-biasa aja tapi banyak pulsanya. Ibaratnya kehidupan tuh begitu. Duit banyak, kaya raya, pokoknya mah semua lengkap lah. Jabatan punya, tapi waktunya sudah meninggal dunia, udah meninggal dunia. Tapi ada orang yang sakit-sakitan, duit juga gak punya gitu ya. Bolak-balik rumah sakit. Tapi subhanallah Allah memberikan usia yang panjang. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak seorang wanita yang dihiasi untuk dipersembahkan kepada suaminya. Artinya arus itu artinya pengantin baru. Wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Padahal kain kafannya sudah ditenun dan dia tidak tahu. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahika. Betapa banyak para pemuda di sore hari, di pagi hari, di sore hari dia tertawa lepas. Faqad udkhilat ajsamuhum dulmatal qabri. Padahal tiba-tiba setelahnya tubuhnya mereka masuk ke dalam liang lahat. Ya putra daripada gubernur Jawa Barat kan meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Ya, anaknya nganter wali kota Bandung Desember tanggal 10, saya ingat banget beliau wafat. Beliau berangkat ke masjid sehat walafiat. Dengan istrinya pamitan biasa gitu, istrinya duluan berangkat karena ada aktivitas. Kemudian beliau berangkat ke masjid, kemudian ketika di masjid baru beliau masuk ke ruang transit. Setelah masuk ke ruang transit nanya berapa menit lagi sholat. Ya katanya masih ada beberapa menit. Kemudian beliau naik ke lantai 2. Begitu naik ke lantai 2 baru takbiratul ihram meninggal dunia. Kan tidak ada yang tahu Pak. Ada orang yang seperti ini. Nah makanya jadilah supaya sifat kita waro, tidak mengambil sesuatu yang memang bukan hak kita. Artinya kan waro itu kan meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan sesuatu yang syubhat. Yang belum menjadi hak kita. Sedangkan zuhud adalah tidak tertipu dengan dunia. Sesuatu yang sudah kita miliki. Nah ini arahan dari Nabi SAW. Hadisnya pendek tapi sangat mengena. Makanya kemudian kata Imam Ibnu Ziyad mengatakan. Ma'na hadal hadis al-khaddu ala qillatil mukhalatati wa qillatil iqtina wa zuhdi fid dunya. Anjuran untuk meminimalisir pergaulan tidak hanya mengumpulkan harta dan zuhud terhadap dunia. Ini maksud daripada hadis ini. Maka Abdullah bin Umar menambahkan setelah mendengar hadis itu, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kalau sore hari jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kita berada di pagi hari jangan nunggu sore. Maksudnya apa? Kalau ada kesempatan segera lakukan. Makanya Imam An-Nawawi mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Ardiansah ya di bab ke-10 ya. Bab ke-10 itu kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang bahwa kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau mau melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda belum tentu kita bisa menjalankannya. Kalau ditunda di masa yang akan datang. Ini kurang lebih sekitar pas sebulan lagi ya. Kita akan Idul Adha sebulan lagi pas ya. Sekitar tanggal 9 atau tanggal 10.
Artinya Bapak Ibu yang sudah berniat untuk kurban tahun ini, ayo laksanakan. Jangan ditunda, tahun depan aja. Jangan. Makanya kemarin saya tadi guru saya nge-share video. Guru kami dulu di pesantren. Ini sebenarnya sindiran buat kita semuanya. Buat saya dan buat kita semuanya. Ketika musim batu akik, maruli itu walaupun mahal. Kan ingat ya batu akik ya. Saya pernah nganterin jemaah pas umroh. Beli batu akik lumayan lah gitu ya. Kalau beli kambing mungkin bisa 2 atau 3 ekor gitu ya. Tergantung kambingnya tapi ya. Bisa 2 atau 3 ekor lah. Ya gak apa-apa, dia juga kurban gitu. Tapi kemudian ketika musim, ingat burung apa tuh yang burung kenari atau apa ya? Wah itu kan pada beli gitu ya. Walaupun harganya sampai berapa gitu ya. Kemudian ada apa yang daun apa itu teh? Ada mahligai atau mahligai cinta atau apa tuh yang pokoknya bunga apa gitu ya. Kemudian lagi musim sapedah, maruli sapedah gitu ya. Tah ayeuna usum kurban. Wah mahal cenah. Ari sapedah meuli gitu, nah hari kurban teu gitu tah. Ini renungan buat kita semuanya gitu ya. Nah ini kan hari sapedah mamaraksakeun maruli, hari kurban daya artos. Hari pas giliran sapedah ya aya gitu ya. Ya ini maksudnya renungan buat kita semuanya gitu ya. Kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihatika li saqamika. Ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Kalau kita sehat ayo gunakan Pak. Jangan ditunda-tunda untuk sakit. Kalau dulu kita berharap masjid dibuka, sekarang masjid sudah dibuka. Kan 2 tahun yang lalu masjid sempat ditutup. Kayak kenapa? Karena memang ya kita untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita sehat gunakan. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu untuk meninggalmu. Ini adalah bahwa kalau kita berbicara tentang ini maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadal hadis aslun min qisaril amali fid dunya. Hadis ini termasuk dalil dalam masalah supaya kita jangan terlalu panjang angan-angan. Apa angan-angan? Bedanya dengan cita-cita. Beda ya. Kalau cita-cita itu kan harapan di masa yang akan datang. Kalau angan-angan itu adalah menunda-nunda kebaikan. Nanti. Itu namanya menunda-nunda. Itu namanya al-amal. Ya. Kemudian apa? Wa andal mu'min la yanbaghi lahu an yattakhidad dunya watanan wa maskana. Maka seorang mukmin tidak layak menjadikan dunia itu sebagai negeri dan tempat tinggal baginya. Fayat ma'inna fiha, sehingga dia tenang di dalam dunia tersebut. Lakin yang bagi antakuna fiha ka'annahu ala janahi safar. Tapi hendaklah dia menjadikan dunia itu seperti dia sedang melakukan safar, musafir. Yuhayyu jihazahu lirrahil, maka dia mempersiapkan diri perbekalan untuk perjalanan berikutnya. Ini adalah jadi supaya kita zuhud, supaya kita waro itu sederhana Pak. Jadikan dunia itu seperti kita sedang musafir. Dalam hadis lain Rasul menyampaikan, pernah satu hari Rasul itu tidur. Nah ketika beliau tertidur kemudian ketika itu maka bangun dan ternyata tikar itu meninggalkan bekas di badannya. Ya mungkin kalau zaman dulu pernah pakai samak, pakai tikar kan. Kalau tidur pakai tikar kan ini tuh berbekas Pak ya di pipi di mana gitu ya. Nah ini tikarnya ini tikar yang jelek banget lah bahasa kitanya. Sampai akhirnya apa ketika beliau sholat itu, ketika beliau sholat, ketika beliau tidur itu ada bekasnya. Kemudian ada seorang sahabat menyampaikannya, Rasulullah mau gak saya ganti deh yang lebih bagus gitu. Kemudian apa beliau menyampaikan? Mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Dunia itu dengan saya ibarat saya sedang berteduh di bawah pohon. Karena saya perjalanan di siang hari, panas, kemudian saya berteduh. Namanya orang berteduh berapa tahun Pak? Ada yang berteduh sebulan? Enggak, di mana-mana juga berteduh mah sebentar Pak. Di rest area kan saya kebetulan qadarullah tadi macet ke sini. Kira macet ada apa gitu. Ternyata jika nama orang pada keluarnya bareng kayak. Jadi yang menyebabkan macet itu karena pikirannya sama Pak. Pikiran sama meureun kosong gitu. Saya hari kedua lebaran itu ke Garut. Hari pertama mah rame gitu ya. Nanti aja saya hari kedua. Hari kedua berangkat jam 6. Jam 6 pagi berangkat. Kayaknya jam 6 masih kosong gitu ya. Ternyata yang pikiran dengan saya itu lebih dari 2.000 orang. Akhirnya macet. Nah kan kalau saya dari Kiara Condong ke sini kan ada rest area tuh. Di rest area tuh nggak ada yang nginep 2 hari gitu. Nggak ada. Di rest area ada yang nginep, nggak ada di rest area tuh. Namanya juga rest area kan sebentar. Bahkan ketika masa mudik kan dibatasi gitu ya. Berhenti di rest area tersebut. Nah inilah Rasul menyampaikan. Jadi seperti kita sedang berjalan. Kemudian kita istirahat di situ. Nah maka summaroha wa tarokaha, kemudian akan kita tinggalkan. Ini adalah hadis Nabi yang berbicara tentang itu. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah karena dunia ini adalah tadi sudah disampaikan, dunia ini adalah bagi kita semuanya hanya tempat persinggahan.
Maka betapa pentingnya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Ini juga disebutkan dalam hadis Arba'in. Ya, dalam hadis Arba'in disebutkan Abdullah bin Abbas pernah beliau dibonceng oleh Nabi. Kuntu khalfan Nabi, saya pernah di belakang Nabi. Memang ada riwayat rodifan Nabi. Apakah dibonceng atau jalan di belakang. Terlepas dari itu semuanya, yang jelas ketika itu Abdullah bin Abbas dinasehati. Ya gulam, gulam ini kan masih anak. Ya, anak yang belum dewasa. Jadi ya gulam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, penjagaan Allah itu, maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah maksudnya jaga perintah Allah. Maka Allah akan menjaga kalian. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga kita. Yang Allah jaga dua. Satu, penjagaan kita kaitan dengan urusan dunia. Kaitan dengan kesehatan, istri, anak, harta, dan lain sebagainya. Maka ini adalah kalau kita menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Urusannya urusan dunia. Anak, ya, kemudian juga keluarga, harta, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah penjagaan urusan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menjaga kita sehingga kita tidak terkena keracunan pikiran tentang urusan dunia ini. Maka inilah kalau kita berbicara tentang apa? Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Kalau kita menjaga Allah. Nah, kaitan dengan ini, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila meminta pertolongan, maka meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, kita ini kan lemah. Karena sifat kita lemah, maka harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian berikutnya Bapak-Bapak Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya ini tentang perintah zuhud kaitan dengan urusan dunia. Kalau tadi adalah tentang waro gitu ya. Walaupun ada kaitan dengan zuhud, tapi ini secara khusus berbicara tentang zuhud. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah. Tunjukkan kepada saya satu amal, kalau saya melaksanakan amal ini, pasti Allah akan mencintai saya. Jadi ajarkan kepada saya supaya Allah mencintai saya. Dan ajarkan kepada saya satu amalan supaya manusia mencintai saya. Jadi minta dicintai Allah dan minta dicintai oleh manusia. Jawaban Rasul dua. Supaya kita dicintai Allah apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dengan urusan dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah zuhud terhadap dunia itu adalah ya, jangan sampai kita mendahulukan dunia dibanding akhirat. Jadi dahulukan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat lain disebutkan turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia, sedangkan Allah menginginkan kehidupan akhirat. Jadi zuhud terhadap dunia itu apa? Orientasi kita akhirat. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Makanya banyak amal-amal ibadah yang kalau kita lakukan itu sering diibaratkan dengan dunia. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, dunia ini kalau dibandingkan Kalau dibandingkan sayap seekor nyamuk, itu di sisi Allah tidak ada bandingannya. Maksudnya apa? Sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sampai mengibaratkan begini. Pernah satu hari, saya pernah waktu itu ketika di Madinah, jalan-jalan gitu ya dengan Kementerian Pariwisata. Jadi pas lagi di kampus kadang suka ada kunjungan gitu. Kunjungannya adalah waktu itu kebetulan waktu saya lagi di Riyadh, kemudian ada rihlah ke kota Madinah. Jadi ya ziarah ke kota Madinah dari kampus. Nah, kemudian ketika ziarah ke kota Madinah itu, nah kemudian waktu itu diantar oleh Kementerian Pariwisata. Disebutkan dijelasin gitu ya. Nah, beliau menyebutkan tentang satu hadis Nabi SAW yang Rasul itu pernah satu hari beliau jalan di pasar, kemudian lewat ke perkampungan. Nah, ketika dalam perjalanan itu Rasul melihat seekor kambing yang kurus, telinganya terputus.
Jadi ya pokoknya nama kambing yang tidak menarik lah perhatian. Kemudian udah bangkai, kambingnya kurus, telinganya terputus. Rasul menyampaikan, ada nggak di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Ya Rasul, siapa yang mau beli bangkai seperti itu? Kemudian kalau dihadiahkan gimana? Ya Rasulullah, bangkai seperti ini kami mikir-mikir. Udah bangkai begini, apa-apa. Udah bangkai begini saya tidak mau. Kalaupun masih hidup saya pun nggak mau. Nah kemudian Rasul ketika itu menyampaikan bahwa dunia yang kalian hidup di situ, maka itu di sisi Allah lebih hina. Dibanding hinanya bangkai kambing yang kalian temui di situ. Nah kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi tadi saya ulangi kembali. Kalau tadi kan ada perkataan ulama lain, ini perkataan Al-Imam Ibnu Rajab. Apakah dunia itu memang hina seperti itu? Nah makanya tadi sampaikan ulang bahwa kaitan dengan dunia. Wa alam anna dzam al-warid fil kitab wa sunnah lid dunya laisa huwa raji'an ila zamaniha. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang dunia, maka dunia itu adalah celaan terhadap dunia itu bukan kembali kepada waktu perputaran masa. Karena di situ ada siang atau malam. Bukan juga kembali kepada tempat dunia tersebut. Karena gini, siang dan malam itu kan waktu yang Allah berikan, dipergilikan. Kemudian celaan juga tidak tertuju kepada tempat dunia, bumi Allah yang telah dijadikan sebagai hamparan dan tempat tinggal bagi anak keturunan Adam. Celaan juga tidak ditujukan kepada apa-apa yang Allah siapkan di dunia, seperti gunung, lautan, dan lain sebagainya. Tetapi celaan itu tertuju kepada perbuatan dan sikap hamba yang mereka lakukan terhadap dunia. Karena kebanyakan perbuatan mereka terjadi tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi bukan dunia itu tercela, enggak. Ini salah. Jadi orang ada yang meninggalkan dunia, enggak. Dunia itu tidak tercela. Yang tercela itu adalah perbuatan manusia. Yang tadi disebutkan bahwa dia mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Makanya tadi saya sampaikan doa yang diajarkan oleh Nabi, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami. Nah, maka ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud dalam urusan dunia, Allah pasti akan cinta. Nah, dalam bab apa? Maka kata Imam Ibnu Rajab menyebutkan dari Yunus bin Maisarah bahwa yang namanya zuhud itu bukan pekerjaan fisik, tapi zuhud itu pekerjaan hati. Nah, zuhud itu kata beliau ada 3. Jadi zuhud itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Bukan berarti orang yang pakaiannya compang-camping, wah ini zuhud. Belum tentu. Imam Abu Hanifah itu, Pak, beliau seorang ulama, beliau itu pernah pakai baju harganya 400 dinar. 400 dinar berarti berapa? 1 dinar itu kan sekitar 4 juta lah saya taruh. Ini 400 dinar berarti berapa? 4 kali 4 berarti 1,6 miliar ya. Jadi pakai baju harganya 1,6 miliar. Apakah beliau orang yang tidak zuhud? Enggak. Maka zuhud itu urusannya urusan hati. Ya kalau ada orang nggak punya harta dan lain sebagainya, abdi mah zuhud, itu mah zuhud kapaksa, Pak. Ya kan? Ya bukan berarti harus seperti itu. Nah, makanya zuhud itu urusan hati. Maka bagaimana seseorang dikatakan zuhud? Ada 3 kata Yunus bin Maisarah. Pertama, an yakunal abdu fima fi yadillah aw taqu minhu bima fi yadi nafsihi. Orang zuhud itu adalah dia yakin apa yang ada di sisi Allah dia yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Bapak Ibu yang sudah di tangan kita, apakah yakin itu milik kita? Belum tentu. Belum tentu. Kemarin ya, ini qadarullah gitu ya, kakak saya Pak. Pas lebaran, ini ketemu dengan saya. Jadi lebaran, janjian waktu itu kita hari Kamis ketemu, hari keempat lebaran berarti ya. Hari Kamis ketemu dengan saya gitu ya. Nah, kemudian janjian gitu, saya tadinya Rabu mau dijemput sama keponakan. Cuman qadarullah kakak saya jadi karena macet gitu ya. Perjalanan Bandung ponakan tuh jemput Bandung Ciamis, Ciamis Bandung itu 24 jam. Nah, lagi musimnya macet mungkin ya. Nah, yaudahlah besok aja, saya bilang besok pagi. Nah, ini Pak, apa yang ada di tangan itu belum tentu jadi milik kita. Kakak saya itu megang handphone, kemudian ada yang nelfon, tiba-tiba ya entah terhipnotis atau apa gitu. Kode ETR-nya dikirimin. Ya udah, rekeningnya diuras. Hanya dalam waktu nggak nyampe setengah jam. Itu kan, tapi yakin kalau kita sebagai orang yang zuhud, maka apa? Yakin apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar dibanding apa yang sudah ada di tangan kita. Karena yang di tangan kita belum tentu jadi rezeki kita. Sehingga apa? Sehingga karena dia seperti itu, ia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram.
Ia tidak akan tergantung pada orang lain. Dia akan tetap yakin akan rezekinya meskipun di rumahnya tidak apa-apa. Ia tidak terpedaya dengan harta yang sedang ada di tangannya. Itu kan ujung-ujungnya seperti itu. Makanya sering sampaikan Bapak Ibu, ini punten ya, saya kebetulan sering banyak sekarang masalah waris ya. Kan masalah waris itu lagi banyak masalah waris. Ya mungkin kesadaran masyarakat juga banyak. Nah kadang bisa dibayangkan, nih nggak tahu nih kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibunya gak terlalu banyak nih. Kalau ditanya gitu ya, saya gak tahu nih. Punten ini ibu-ibu udah pada nikah ya. Nah kalau saya tanya, jawab dengan jujur Bu. Suami kita meninggal dunia. Ketika suami kita meninggal dunia, tiba-tiba ada perempuan yang menangis. Dan itu teh istri kedua suami ibu. Pertanyaannya, kira-kira itu warisannya mau dikasihin gak Bu? Ya kan? Ya harus dikasihin kan. Tapi kan berat. Ya udah biarin aja. Nah, emang bukan hak kita kok. Kan seperti itu. Atau kita contohnya. Bapak ibu, bapak-bapak nih. Istri kita meninggal dunia. Istri kita tuh hartanya banyak. Ketika harta kita banyak. Terus kebetulan kita tidak punya anak laki-laki. Kan kalau tidak punya anak laki-laki berarti. Ada jatah buat saudara kita. Ketika ada jatah buat saudara kita. Nah gimana penyelesaiannya Pak? Nah masalahnya di saudara tuh gak pernah. Orang gak pernah berbuat baik lah. Pokoknya Pak, punten cek orang saudara pika ijidan gitu. Tidak, pokoknya Pak, tidak ada baiknya lah. Selalu jahat dan sebagainya. Pas suami kita, istri kita meninggal dunia, hartanya banyak. Kira-kira kita saudara istri mau dikasih gak? Nah kalau kita orang yang zuhud, maka apa? Ia tidak akan mencari harta dengan cara yang haram. Ia juga tidak akan tergantung pada orang lain. Karena dia tahu bahwa rezekinya bukan ada di tangan orang, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tugas kita adalah harus bekerja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Bukan berarti hari itu saya tidak usah bekerja. Enggak, tetap harus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqalahu. Seorang ketika terkena musibah, kehilangan harta, kehilangan anak, dan lain sebagainya, maka dia lebih mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang pasti akan kekal. Bapak Ibu, kalau kita bersedekah belum tentu kita ikhlas. Tapi kalau kehilangan harta, walaupun tidak ikhlas, insya Allah jadi pahala. Karena kan dicuri oleh orang. Walaupun gitu, kita macam abdi yang dipaoke ku batur, ulah oge Pak. Karena nyesek juga gitu ya. Maksudnya kan begitu. Nah ini orang ini kalau dia terkena musibah, dia yakin balasan dari Allah itu lebih besar. Itu orang zuhud. Jadi ketika terkena musibah, dan musibah itu kan tidak mesti identik dengan harta, dengan kehilangan harta dan lain sebagainya. Sehingga orang yang zuhud itu apa? Ketika tertimpa musibah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, an yastawiya indal abdi hamiduhu wa damuhu fil haqqi. Bagi dia orang zuhud itu mau dicaci, mau dipuji, tetap aja dia berada dalam kebaikan. Si hamba tersebut tetap menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Kemudian wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kemudian zuhudlah kaitan dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaitan dengan apa? Kaitan dengan hadis yang ini adalah bahwa kita ini jangan terlalu sering meminta kepada orang. Apalagi kan kalau meminta-minta gitu ya. Nah sebisa mungkin jangan kita banyak meminta kepada orang. Walaupun namanya meminta tolong itu kan boleh. Ya, meminta tolong itu boleh. Para ulama menyebutkan apa yang kita minta itu memang hak kita. Itu boleh kita tuntut. Contohnya ada seorang fakir yang membutuhkan. Kemudian di masjid ada harta zakat. Dia boleh meminta zakat. Kondisi sangat membutuhkan. Bisa juga dia meminta. Atau bukan untuk dirinya tapi untuk lembaga. Contoh gitu ya, masjid membutuhkan ini, sebentar lagi mau kurban, panitia nge-share ajakan untuk kurban dan lain sebagainya, gak masalah. Atau dalam kondisi darurat, tapi jangan terlalu sering meminta tolong kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu beda dengan Allah. Kalau Allah itu tidak diminta marah, kalau manusia itu sering diminta yang marah kan seperti itu. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita semuanya zuhud kaitan dengan kehidupan dunia ini. Tapi berikutnya adalah Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya adalah bagaimana ya sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tadi dengan apa? Innallah yuhibbul abda at-taqiyya. Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Kemudian al-ghaniyya, orang yang kaya raya. Maksudnya kaya raya di sini Bapak Ibu, kaya di sini adalah bukan diidentikan dengan kaya harta. Karena Rasul menyampaikan laisal ghina an kasratil aradi. Yang namanya kaya itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi yang namanya kaya itu adalah kaya jiwa kita. Yang disebut dengan qalbun syakurun. Hati yang selalu bersyukur. Nah, ini adalah al-abdu at-taqiyya al-ghaniyya. Seorang hamba yang bertakwa dan seorang yang jiwanya kaya. Yang disebut dengan qanaah. Kemudian ini pembahasan kita Pak. Al-khafiyya. Maknanya al-khafiyya itu adalah yang tersembunyi. Maksudnya orang yang berusaha menjauhkan diri dari pandangan manusia. Yaitu dia jauh dari riya. Ataupun ada riwayat lain mengatakan al-khafiyya pakai kha. Tapi ada riwayat lain mengatakan al-hafiyya pakai ha. Yang maknanya adalah orang yang sangat suka menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dan sangat perhatian dengan mereka. Dan juga selain daripada du'afa. Jadi adalah al-hafiyah itu adalah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan. Tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Nah, ini adalah kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa mata Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah hadis Nabi SAW yang berbicara tentang zuhud dan wara. Ini adalah maka supaya karena kehidupan kita sementara, maka yang harus kita lakukan adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Inilah zuhud Pak. Jadi tadi saya sampaikan, kalau waro itu meninggalkan sesuatu yang membuat madarat di akhirat. Meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Tapi kalau zuhud gimana? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Makanya tadi di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah berarti apa? Sesuatu tidak bermanfaat kan sesuatu yang halal tapi tentu ini adalah kaitan dengan manfaat di akhirat ada atau enggak. Inilah yang disebutkan dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Barang siapa yang sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, maka banyak perkara yang bermanfaat yang luput dari dia. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi kalau kita orang zuhud, maka selalu kita memperhatikan pekerjaan saya ini manfaat untuk akhirat enggak atau tidak. Ini adalah kalau kita membeli sesuatu, kira-kira manfaat gak untuk akhirat atau tidak. Itu yang selalu diperhatikan. Ya, makanya tadi kalau beli baju 10 boleh gak? Boleh-boleh aja, silahkan saja kan. Tapi kan masalahnya dipakai atau enggak. Makanya ini PR buat saya dan buat kita semuanya Pak. Mangga gitu ya. Mungkin saya sering sampaikan juga. Pulang dari sini, ayo cek lemari kita. Nah, di situ kalau kita zuhud, lihat pakaian kita. Apalagi kadang ibu-ibu ya punten buat ibu-ibu ya. Bukan berarti semuanya ibu-ibu enggak. Karena ibu-ibu mau ke undangan bingung enggak ada baju. Padahal baju selemari. Buat bapak-bapak juga sama mungkin ya. Enggak ada baju nih mana. Padahal baju banyak. Nah, makanya di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu sesuatu yang mubah. Tapi kalau berlebihan itu maksudnya. Bukan sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram jelas kita tinggalkan. Tapi ini adalah malayani itu adalah tadi. Makanya orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti dia banyak ketinggalan, banyak kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Ramadan kemarin Bapak Ibu, sebulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan. Kalau kita sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat, pasti Ramadan hilang. Sebentar lagi nih akhir bulan ini kan awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan Rasul menyampaikan mamin ayyamin al amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dilakukan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Ini kan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya adalah buat kita semuanya, maukah kita memanfaatkan atau tidak? Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti kita akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di antara yang disampaikan di dalam bab ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah di antara hal yang kalau kita zuhud, maka
Jangan terlalu makan terlalu banyak contohnya. Ma mala abnu adam wi'an syarran min batnihi. Tidak ada anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya adalah makan boleh tapi jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaitan dengan ini. Jadi makan minum jangan berlebihan. Khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu itu adalah yang paling baik adalah awsatuha. Tengah-tengah. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi SAW, kaitan dengan zuhud ini. Kemudian berikutnya ada hadis Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah segera bertaubat kepada Allah. Nah, kenapa kita segera bertaubat? Karena usia kita tidak tahu, karena kita sedang musafir. Tapi hadis terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah kaitan dengan as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu, akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Bahwa diam itu adalah hikmah dan sedikit yang melakukannya. Ya, ini adalah dalam sebagian ulama mengatakan laukanal kalamu min fiddah lakana sukutu min dhahab. Kalau seandainya berbicara itu dari perak, maka diam itu adalah terbuat dari emas. Maksudnya adalah bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tapi kalau kita berbicara maka satu, perhatikan apakah yaknihi bermanfaat atau tidak. Tentu yang sesuatu yang haram kita tinggalkan. Tapi ini adalah bagi orang yang zuhud apakah bermanfaat atau tidak. Karena dalam hadis disebutkan betapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fi ma la ya'ni. Barang siapa yang menghitung perkataannya itu termasuk dari perbuatannya, maka dia tidak akan banyak ngomong pada perkara yang tidak bermanfaat kaitan dengan bab ini. Makanya Rasul menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar, berkata baik. Kalau enggak maka lebih baik dia diam. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali itu saja mungkin pembahasan kita tentang kitab zuhud dan wara. Saya ulangi bahwa zuhud itu adalah menganggap kecil sesuatu yang sudah dimiliki. Maksud menganggap kecil bukan tidak bersyukur. Dia tidak tertipu dengan dunia. Jadi ketika dunia dia miliki, maka bukan tujuan utama dia, bukan orientasi dia. Sedangkan wara itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Sehingga kalau begitu zuhud itu lebih utama dibanding wara. Karena zuhud itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang mubah, sedangkan wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, maksud meninggalkan sesuatu yang mubah tidak berlebih-lebihan. Tidur boleh, tapi kalau berlebih-lebihan jadi tidak dibolehkan. Makan boleh, tapi kalau berlebih-lebihan tidak dibolehkan. Nah, ini adalah orang zuhud dia selalu melakukan sesuatu itu apakah bermanfaat untuk akhirat atau tidak. Nah, sehingga ketika dia sudah mendapatkan dunia, maka dia tidak diperbudak oleh kehidupan dunia. Sedangkan wara adalah dia sangat berhati-hati ketika urusan dengan dunia tersebut. Makanya kan nanti di akhirat di antara yang akan ditanya itu kan ada 5. Salah satunya adalah harta, dari mana harta itu didapatkan dan dikemanakan. Sehingga orang yang wara itu dia selalu hati-hati tentang itu. Ya, dia selalu berhati-hati. Nah, ketika harta itu sudah didapatkan, maka dia tidak lantas harta itu memperbudak dia. Makanya ada ungkapan seorang ulama, apa bedanya harta dengan ilmu? Harta itu adalah pemiliknya yang menjaga, sedangkan ilmu itu adalah ilmulah yang menjaga pemiliknya. Tapi harta dan ilmu juga banyak Rasul menyampaikan tentang keutamaan itu. Contoh Rasul menyampaikan, ya, ada dunia itu kan milik 4 orang. Pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Hartanya dia gunakan untuk melakukan kebaikan, ilmunya digunakan untuk melakukan kebaikan. Dialah yang paling bagus derajatnya. Ada yang kedua, diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Kemudian dia mengatakan, seandainya Allah memberikan harta kepada saya, maka saya akan menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyampaikan, fa ajruhu sawa, pahalanya sama. Dalam hadis lain juga Rasul mengatakan la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali buat 2 orang. Ternyata 2 orang ini siapa? Orang yang diberikan ilmu dan orang yang diberikan harta. Artinya harta itu di dalam Islam penting. Yang jangan itu adalah kita diperbudak oleh harta. Makanya tadi ayat yang mungkin perlu kita renungkan nanti di rumah.
adalah di dalam surat di dalam surat Al-Qasas ya, di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 di ayat ke-78 yang tadi sudah saya bahas sekilas tentang ayat itu. Nanti kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu di rumah ya, kaitan dengan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya kaitan dengan ayat ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Di sini ada 5 nasihat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nasihatnya itu adalah hendaklah kita mencari sesuatu ya yang Allah berikan untuk kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Manfaatkan dunia untuk ladang akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun tujuan kita akhirat, jangan lupa urusan dunia. Artinya bahwa obsesi kita harus obsesi akhirat. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, nikmat dunia yang engkau berikan, yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk orang gitu. Dan tentu untuk kemaslahatan kita gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan nikmat, ayo kita berbagi dengan sesama. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan harta, Allah memberikan apapun, maka wa ahsin, berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik. Kemudian yang keempat, wala tabghil fasada fil ard. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Allah memberikan nikmat, tapi nikmat itu digunakan untuk melakukan kerusakan. Di akhir ayat Allah menyebutkan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya adalah disinilah betapa pentingnya zuhud dan wara' ketika menerapkan ayat ini. Taib, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fatun qarib ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.